Jadinya kita ingin juga mengajak challenge ini, tapi jatuhnya nanti setiap negara. Jadi yang akan bertanding adalah setiap negara. Setiap negara dipertandingkan untuk Bakery Challenge ini. Kalau menang apa nanti di FHI? Di FHI nanti. Oh wow. Di FHI nanti. Pressure. Ada 31, Chef. 31 kompetisi. Kita ada 31 kategori competition yang kita jalankan. Untuk yang masuk ikutnya sekarang yang paling banyak jujur lebih ke Western. Ya, masih belum membudaya sekali. Tapi kan kita takut belum bisa juga kan. Karena mereka belum paham dan belum fasih. Tapi pada dasarnya kalian pada saat memasak, kalian juga menjual diri kalian sendiri. Kalian dilihat, kalian mahir dalam memasak. Kalian bisa memperlihatkan dalam memotong yang bagus, arrangement, penataannya juga rapi. Menurut gua yang kalau soal kompetisi begitu khususnya yang kita nih chef-chef nih ketinggalan jauh sama kopi. Batasan umur dari yang chef adalah 19 tahun. Sudah 19 tahun dan di bawah 23 tahun. Oh, oke. Gue masih consider gue yang chef. Thank you very much for tuning in to the show today. Tamu kita kali ini Chef Rafael Triloko Basanto. Dia adalah corporate chef dari Biko Group dan juga presidennya ACP Indonesia, Association of Culinary Professional. Nah, kita akan ngomongin kompetisi masak yang bentar lagi akan berlangsung di FHI, Food Hotel Indonesia. Nama kompetisinya Salon Kuliner dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Juli tahun ini. Nah, kita akan bahas mulai dari pesertanya, bagaimana chef-chef muda yang ikut kompetisi masak sekarang, kalau menang dapatnya apa. Dan juga kita akan bahas rulebook dan juga tips dan trik buat kalian yang nanti akan ikutan di kompetisinya. Selain itu kita juga akan bahas sedikit tentang penjurian. Apa aja yang membuat seorang juri itu juri yang baik. Dan buat kalian yang punya cita-cita menjadi certified judge atau juri yang punya sertifikat sampai ke internasional itu step by stepnya bagaimana caranya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regency Radio di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Follow Instagram kita di Regency Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Rafael Triloko Basanto. Enjoy the show. Chef Rafa, apa kabar Chef? Kabar baik, Chef Ray, apa kabar? Baik. Yes. Jadi guys, Chef Rafa di sini kita itu mau ngobrol-ngobrol karena bentar lagi ada FHI Food Hotel Indonesia dan ada another cooking competition. Yes. Chef Rafa sebagai ketua dari ACP bantu setup ya? Lu yang nyetup emang ya kompetisinya? Kita bersama-sama, kita bersama dengan tim buat setup. Setup cooking competitionnya, dan kebetulan gue diundang lagi sebagai juri. Thank you Chef buat invitationnya. Sama-sama. Oke, jadi di podcast kali ini guys kita mau bahas sedikit tentang Chef Rafa dan tanggung jawabnya sebagai ketua dari Asosiasi Culinary Professional. Terus juga mau ngomongin kompetisi masaknya, gimana mau ikutan, gimana caranya, peraturannya apa aja, apa yang harus disiapkan. Dan juga mungkin nanti kita akan bahas kalau mau jadi juri suatu saat, emang ngincer mau jadi juri itu prosesnya bagaimana. Karena pasti ada sertifikatnya. Nah, oke Chef, bagaimana sekarang setelah beberapa bulan menjadi ketua ACP? Beberapa bulan, sebenarnya kita udah jalan di tahun kedua ya, udah jalan tahun kedua. Saya mengambil pergantian dari almarhum Chef Johannes sebelumnya. Nah, sepanjang ini so far good ya. Awal-awal memang kita desperate karena COVID. Ya kan ya. Sekarang kita sudah mulai bisa kegiatan keluar dari yang online, kita bisa offline untuk semua kegiatan yang kita lakukan. Begitu juga dengan industri. Semuanya sudah mulai menggeliat ya. Banyak banget yang buka, nyari staff sekarang rebutan, staff tiba-tiba pindah-pindah melulu, ya kan sekarang ampun deh. Betul sekali. Lu balance kesibukan lu gimana sih Chef sebagai ketua ACP, terus habis itu corporate chef, outletnya juga banyak. Chef Rafa ini kan corporate chef dari Biko Group guys, outletnya banyak banget. Dan masih mau buka terus. Masih mau buka terus ya. Bagaimana balance-nya? Balancing semuanya adalah berkat team working ya. Karena
di dalam dunia hospitality kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bekerja di dalam satu tim. Dari tim itulah kita sama-sama saling berbagi tugas, main scope-nya apa, job desk-nya apa, itu berusaha dilakukan. Kalau semuanya dilakukan sendiri, kemungkinan saya juga nggak akan bisa sampai di sini nih. Nah, gue mau nanya kan kalau misalnya lu jadi ketua sebuah asosiasi gitu kan, itu kan pasti ada tanggung jawab dan mungkin ada yang menyita waktu sedikit banyak. Waktu ada opportunity itu, kesempatan itu, lu ngomong dong sama kayak the company leaders gitu, pemimpin company gitu. Ujung-ujungnya itu gimana conversation itu? Ujung-ujungnya sama. Semua apa yang dipercayakan kita harus ini dulu minta izin. Ya minta izin. Oke, saya dipercaya untuk menjadi kepala satu asosiasi dan saya otomatis saya meminta dispensasi waktu. Nah, otomatis itu waktu yang pada dasarnya mungkin pada saat saya bekerja saya dipakai waktu buat meeting atau saya mungkin dipakai buat ketemu klien atau segala macam. Nah, hal-hal itu yang pada dasarnya saya meminta izin ke manajemen untuk yang saya diperbolehkan apa tidak. Seenggaknya dengan adanya tambahan kepercayaan tugas di luar selain yang menjadi pokok utama saya menjadi corporate di Biko itu sendiri. So far sangat mendukung. Dari situ saya juga kepercayaan itu benar-benar harus dipegang karena dari kepercayaan itulah kalau saya juga fail kemungkinan lu jadi ketua terus lu keteteran juga ya. Ujung-ujungnya juga kita tetap ada scope utama kan ya, pekerjaan utama karena yang ini juga benar-benar harus bisa saling berjalan berkesinambungan. Gak bisa yang dua-duanya mau diberatkan satu sisi sama yang lain. Tapi dengan adanya tim, baik dari organisasi dan pekerjaan di Biko, semuanya bisa berjalan. Kalau sekarang tidak sesusah seperti dulu ya. Kita kalau lagi pentok, kita bisa tanya teman, kita bisa langsung handphone di tangan. Sekarang dunia di tangan kita, bisa langsung cari. Zaman saya masih muda, saya harus jalan ke warnet sendiri, atau kita ke toko buku. Aduh iya, ke toko buku. Waktunya habis banyak ke toko buku, cari buku. Kadang-kadang kita maaf cheating, masih di labeling. Buka sampelnya buka. Sampai hal seperti itu sekarang udah banyak chef-chef muda, chef-chef berbakat juga dia membuat buku untuk mendeskripsikan apa sih knowledge-nya, apa sih yang bisa di-sharing ke teman-teman baik dari industri, profesional, sama yang pebisnis pemula. Seperti itu. Nah, gue mau nanya, apa tujuan utama atau visi dan misi dari ACP sendiri? Sebenarnya Asosiasi Chef Kuliner Profesional Indonesia ini sebenarnya yang ditujukan adalah kita lebih ke kita bagaimana mengedukasi ya. Kita edukasi dalam hal culinary, dunia memasak. Dari situlah karena bakat-bakat dari adik-adik baik yang profesional dan tidak profesional. Karena sekarang ada juga banyak yang independen. Ya, yang autodidak. Ya, autodidak mereka mau belajar. Kadang lebih niat belajar. Betul, dia ada passionnya. Dan dia ujungnya adalah tetap ke bisnis. Beda kalau yang misalnya adik-adik yang dari pelajar, dia karir memang benar-benar dari bawah. Sampai dia bisa matang, dia bisa baru berkembang. Di satu sisi kita sama-sama untuk berbagi informasi. Makanya kan member yang ada kita usahakan bahwa kita bisa spread out semua apa sih yang kita punya. Ujungnya satu, tetap kita berupaya untuk menjadikan bahwa makanan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri ini. Kita belum ya, Chef Ray ya? Belum ya. Kita masih yang makanan Indonesia biasa saja. Padahal makanan Indonesia ini kita berpikiran bagaimana bisa menjadi global. Ya dikenal. Mungkin tidak yang langsung besar, kita Asia dulu. Kita bisa komit antara makanan Vietnam, makanan Thailand, makanan India apalagi. Setidaknya dikenal dulu apa sih ininya karakternya. Karena luas banget. Dan sebagai seorang Indonesia chef juga, saya tidak bisa juga yang saya bisa semua masakan Indonesia. Pasti ada speciality-nya. Misalnya saya kegedean chef, makanan Indonesia banyak banget. Kayak model Chinese chef atau nanti kita punya Indonesian chef ya. Pasti dia punya speciality-nya. Apakah dia mahir di dalam satu cooking mungkin makanan Jawa. Baik Jawa Tengah, Jawa Timur. Atau mungkin bagian Indonesia Timur. Atau mungkin bagian Indonesia Barat. Atau mungkin kita jatuhnya arah ke
Makassar, makanan-makanan yang Makassar, belum lagi Aceh. Iya. Wah itu bener-bener harus didik lagi, harus digali lagi. Iya, sekarang sih udah mulai ada kalau gue lihat seperti yang tadi lu bilang dia ahli makanan daerah mana gitu. Iya. Ada yang profesional dan ada yang mungkin dari nggak punya background di profesional dapur gitu. Tapi ya sekarang udah mulai, tapi memang belum banyak sih. Nah. Ya kan kalau lu mau buka restoran Indonesia sendiri dan lu mau nyari kulineri yang benar-benar profesional banget, seluruh timnya emang ngerti bahasa makanan Indonesia, sulit. Otomatis kita akan pada dasarnya sama seperti di Chinese restoran atau European. Jadi ada specialty untuk Italian, ada specialty untuk pizza, ada specialty untuk pasta. Kita juga kalau kita mungkin Indonesian cuisine yang kitchen yang bagus, kita punya specialty chef untuk beberapa masakan tersendiri. Jadi kita nggak usah yang saya tahu semua nggak, tapi kita harus tahu basicnya. Tapi kita punya harus specialty-nya karena dari situlah dapat otentiknya. Karena kalau makanan tradisional itu kita nggak bisa lepas dari pakem ya, otentikitasnya. Betul, bumbunya ya kan. Betul. Yang kita bisa kreasikan adalah presentasinya. Tapi jangan sampai kita lari atau keluar dari jalur bagaimana cara makan yang baik. Nah kadang-kadang misalnya implementasinya bagus nih kayak gado-gado. Ya. Makan gado-gado yang enak adalah semua bumbu dicampur. Oke. Tapi kadang-kadang kita berusaha untuk bagaimana kita bisa good looking di atas piring. Betul. Sausnya dipisah, semuanya tata apik di atas piring. Tetapi pas di saat di-serve kita tidak explain ke tamu bagaimana cara makan yang benar. Itu yang salah. Jadi kita boleh mempresentasikan makanan bagaimana yang baik, tapi kita pada saat itu kita harus memperhatikan ini makanan dari mana, best untuk cara makannya adalah semua harus diaduk jadi satu. Betul. Ini gue kemarin lihat di Instagram, dia chef, dia expert Southeast Asian cuisine lah. Gitu, katanya punya restoran di Australia kalau nggak salah. Gue lupa nama chefnya guys. Jadi ada signature dish dia gado-gado, tapi gitu kan. Tapi ya gado-gado versi yang udah dimodernkan, di Michelin star kan, di fine dining kan. Ya sayur disajin mentah gitu kan. Gue liatnya kayak, aduh ini kan bukan gado-gado ya. Sebenarnya lu rebus dong kalau mau bilang gado-gado gitu kan. Jatuhnya kan lebih ke kredok jatuhnya ya. Iya. Betul. Ya enak juga. Tapi ya implicit knowledge-nya itulah, knowledge-nya itu yang emang makanan Indonesia sayangnya belum dikenal sampai sebegitunya gitu kan. Jadi orang masih karena nggak tahu basisnya yang benar, jadi modifannya kadang kan salah gitu kan. Makanya sekarang kita berusaha di dalam ada kompetisi yang kita lakukan untuk kelas-kelasnya kita masukkan untuk masakan Indonesia. Nah untuk ya kemarin itu di Sahil Interfood ada bakaran kan, ada sate-satean, ada tumpeng dan macam-macam. Itu udah termasuk kita bagaimana. Terus kita cuma bagaimana pengembangannya dari peserta-peserta yang ikut yang masuk. Nah di FHI yang ke-13 ini sudah berjalan, kita sudah banyak dari setiap kelas-kelasnya juga kita upgrade dari makanan-makanan yang memang bahan dasarnya bumbu rempah Indonesia. Dari situ juga kita ikut menyokong program pemerintah yang Spice Up the World. Itu juga sama-sama kita bersinambungan nih. Jadi benar pemerintah juga masuk dan kita juga sebagai praktisi kuliner juga masuk. Nanti bagaimana penerapannya ke peserta nih yang mau buat makanan itu sendiri. Nah dari situ mereka akan mencoba berkreasi. Nah kalau waktu pendaftaran dibuka nih, itu kan ada, kalau kemarin gue ngejuri kan pasta. Bagian pasta, ada yang ngejuri, teman-teman ngejuri bagian sate apa segala macam. Untuk entry-nya banyakan western apa banyakan Indonesian chef? Apa sama aja? Kalau yang sekarang untuk entry-nya kayak masuk. Gue pengen lihat yang chef-chef yang ikutan kompetisi itu lebih banyak mau ikutan kompetisi yang western apa yang Indonesia? Nah, untuk yang masuk ikutnya sekarang yang paling banyak jujur lebih ke western ya. Makanya saya tadi bilang masih belum membudaya sekali. Tapi kan kita takut belum bisa juga kan. Karena mereka belum paham dan belum fasih. Pada dasarnya pada dalam lomba memasak ini kita juga memberikan kisi-kisi kemudahan. Ya, kita masak bumbu Indonesia asal tahu aja.
kalau sampai bumbu yang kita masak tidak matang, itu jatuhnya hancur berantakan kemana-mana. Tapi kan kalau semuanya misalnya harus dibikin di tempat, terus menumis sampai dengan matang, waktunya udah habis. Makanya ada beberapa kemudahan yang memang diperbolehkan membawa bumbu dasar, tetapi tidak boleh diseasoning. Jadi tidak boleh dibumbuin. Nah, hal itu nanti semua akan diperiksa sama dewan juri. Jadi lihat bumbunya, diperiksa apakah memang betul tidak dibumbuin. Jadi bumbunya semuanya harus di on the spot. Kayak model sayuran itu sudah boleh di clean tapi tidak boleh di cutting. Jadi tidak boleh di portion. Jadi kita juga harus melihat bahwa kamu harus menunjukkan teknik memotong. Ya kan? Jadi boleh ikan sudah bersih tapi nggak boleh di fillet. Kalau bisa kamu tunjukkan secara fillet ikannya. Tapi kalau misalnya kamu mau bawa ikan utuh masih harus scrape segala macam, waktunya nggak akan ke Uber lah. Nah, hal-hal itu yang harus disingkapi. Jangan sampai juga yang semuanya from scratch ya, hancur tuh dapur. Tapi jangan juga yang semua kemudahan itu diambil dan dari situ dia tidak menunjukkan bagaimana teknik memotongnya, terus menumisnya. Semuanya memang benar-benar dimaksimalkan secara harfiah. Nah, itu juga benar, tidak salah, tetapi tidak menambah nilai plus. Ya, betul. Seperti itu. Jadi dia juga harus lihat, oh ini cuma tinggal, kasarnya kalau semuanya sudah selesai, kan tinggal diaduk ya, tinggal di finishing. Nah, hal itu kalau biasanya teknik memasak ini kan buat kelas-kelas yang memang demo masak, itu 45 menit. 45 menit buat saya tuh cukup untuk membuat 2 dish makanan yang memang semuanya sudah boleh dipersiapkan di rumah, hanya tinggal finishing di tempat dan cutting sama cooking. Nah, itu yang harus dilihat dari kisi-kisi mana yang boleh dan tidak. Nah, ini kita masuk nih ngomongin kompetisinya nih ya secara detail. Siapa tahu aja ada yang mau ngikut, mau yang tahun ini atau tahun depan banyak kompetisinya. Nah, saya pertama yang ini di FHI itu namanya salon kuliner. Nah, untuk FHI namanya salon kuliner, untuk kompetisi memasaknya. Nah, salon kuliner ini sudah yang ke-13. Tahun kemarin kita tidak bikin untuk kompetisi memasak. Kita hanya bikin demo. Tahun kemarin kita istilahnya di chef talk. Untuk ini kita jalankan untuk salon kuliner yang ke-13 dan untuk salon kuliner ke-13 ini kita ada yang sudah berjalan 7 kali untuk kompetisi Young Chef. Jadi ada Young Chef Challenge, ini yang sudah ke-7. Apa kriterianya Young Chef? Umur dulu pasti? Umur, pasti batasan umur. Batasan umur dari Young Chef adalah 19 tahun, sudah 19 tahun dan di bawah 23 tahun. Oh, oke. Gue masih consider gue Young Chef. Young Chef kayak gini ya? Dibalik gue, 32, Terus 19 sampai 23 ya umur dulu tuh ya. Oh itu lagi semangat itu. Dari situ baru dilihat talentednya seperti apa. Yang paling batasan umur adalah biasanya batasan Young Chef adalah dilihat dari umur. Nah itu lombanya kompetisinya apa? Kompetisi untuk yang challenge ini dia tim. Untuk yang ini ada 7 Year Asian Challenge, dia bikin masakan Asian dalam 3. Jadi dia ada tim, tiga tim. Jadi 1 menjadi kepala timnya dan 2 menjadi pembantunya. Setelah itu di sini kita ada juga yang pertama kali kita bikin adalah The First Pastry Baking Challenge. Nah, dari The First Pastry Baking Challenge ini kita bikin ada National Champion Baker. Jadi sekarang kan tumbuh ya. Banyak banget bakery-bakery yang memang dulu kita benchmarknya ke hotel, benar sih ya. Sekarang hotel mungkin tetapi lebih. Iya, bakery independen tuh sekarang produknya sih bagus banget. Jadinya kita ingin juga mengajak dari challenge ini, tapi jatuhnya nanti setiap negara. Jadi yang akan bertanding adalah setiap negara dipertandingkan untuk bakery challenge ini. Kalau menang apa nanti di FHI? Di FHI nanti. Oh wow. Di FHI nanti. Pressure. Jadinya kita akan bikin dari yang sudah masuk itu dari Taiwan, Cina yang akan ikut. Kita masih ada beberapa, tambah Malaysia pasti ya, karena negara-negara itu mereka juga support banget. Kita juga pasti ikut karena kita tuan rumahnya. Betul. Nah, dari satu sisi Bakery Challenge itu satu kompetisi 8 jam. Dan itu mereka bikin scratch dari awal, matang, display.
Wow, nanti nih deh, wah seru nih pasti itu. Itu waktunya time frame-nya panjang. Bakery challenge-nya. Setelah itu ada yang dessert-nya. Jadi untuk perlombaan ini memang lebih ke kita champion, buat national champion. Nah itu berharap bahwa ini akan menjadikan satu animo bahwa kita juga bisa menjadi tuan rumah, kita juga bisa menyelenggarakan. Yang biasanya kan kita jatuhnya benchmark-nya selalu ke FHA Singapura ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk kita bisa menjadi tuan rumah, kita bisa untuk membuat satu kompetisi yang memang layak dan memang bertaraf internasional. Nah, dari yang menang kompetisi ini ada banyak banget ya guys. Kita nggak bisa sebutin satu-satu. Untuk kompetisi banyak banget. Kita ada 31. 31 kompetisi. Kita ada 31 kategori competition yang kita jalankan. Yeah. Untuk kompetisinya yang baru juga kita ada yang talent Escoffier Indonesia. Nah, itu kita ada 1 orang pesertanya saja. Tapi dia juga young talent, berarti dia juga chef muda, antara sudah 19 tahun sampai dengan 23 tahun. Dan dia akan membuat satu makanan klasik, French classic. Iya, of course, Escoffier. Ya. Jadi dia akan bikin istilahnya salmon coulibiac. Klasik banget tuh salmon coulibiac tuh. Mendemokan dari butcheringnya, filet ikan seperti apa, portioning, terus fill pastry segala macam. Nah dia kompetisi sama siapa? Kompetisi di dalam FAI, di dalam salon kuliner. Jadi kita juga gabung, kita juga ada satu afiliasi lagi namanya Escoffier Indonesia. Yes. Ya, jadi kita bertambah kuat lagi asosiasi ini karena kita bisa saling berbagi ilmu. Iya guys, itu ya nanti kita undang deh anggota-anggotanya. Escoffier Indonesia itu seru-seru banget tuh. Karena itu old school banget ya. Karena of course kan Escoffier dari Prancis, mereka menjaga tradisi dan juga menyebarluaskan kan tradisi mereka. Ya klasik banget sih gue makanan gue very classical, seru sih kayaknya itu. Di satu sisi kita kan sama-sama saling berbagi. Ya. Kita juga dunia memasak ini asalnya memang dari mereka kita belajar. Tapi di satu sisi kita sebagai Indonesian chef, kita juga harus bangga bahwa kita juga mempunyai makanan sendiri. Dan kita harus bisa menggali bahwa makanan kita harus diperkenalkan. Jadi kita belajar dasarnya dari mereka, tapi kita harus bisa nih makanan kita bagaimana untuk dijual keluar. Nah, kompetisi ada banyak banget. Peraturannya ada macam-macam. Kayak tadi Chef Rafa udah jelasin sedikit tentang peraturan makanan Indonesia. Ya karena itu harus dibaca detail dulu sebelum ikutan. Betul. Harus bener-bener detail, jangan sampai salah. Nih gue cerita Chef pengalaman ngejuri gue kemarin ya kan. Gimana? Ya itu, kalau dari segi rules itu harus dibaca detail banget. Karena clearly ada yang gak baca detail. Contoh, itu kemarin gue ngejuri kompetisi pasta kan. Terus habis itu di yang wave pertama tuh ada belasan orang lagi masak pasta. Itu kan kita kan kompetisinya itu ada sponsornya kan. Ada sponsornya merek pasta. Nah ya as simple as ya lu harus pakai pastanya dong. Ya kan. Terus habis itu ada orang yang bikin homemade ravioli. Gue sama juri-juri yang lain, ada juri orang Malaysia kan. Hey, you check. He's making homemade pasta. Loh, homemade pasta? Udah jelas-jelas sponsornya merek pasta, kenapa lu gak pakai gitu kan. Terus akhirnya gue nanya, Mas bikin ravioli? Oh iya, dia bikin 3 color ravioli ya kan. Bagus ravioli, bagus, tekniknya bagus, homemade. Dengan waktu yang disediakan, amazing. Lu bikin homemade pasta gitu kan. Lu gak pakai pastanya sponsor? Hah? Enggak Chef, emangnya harus? Lihat nama kompetisinya apa? Oh iya, akhirnya ravioli itu hanya menjadi garnish, jadi garnish. Aduh, ampun. Ya itu sayang banget kan. Jadi itu miss the point. Ada lagi yang di rule-nya sudah jelas kan ya boleh dipersiapkan, nggak usah bikin from scratch. Ada satu yang mungkin mau menunjukkan kebisaannya banget, maksa bikin from scratch, akhirnya nggak kekejar waktunya. Ya kayak gitu harus, kalau advice dari gue sih harus detail banget baca rule-nya gitu sebelum. Jadi harus tahu rule-nya dulu, setelah itu harus bikin time planning-nya. Nah betul. Dari time planning dengan waktu durasi 45 menit dalam memasak, mana yang bisa dilakukan
on scratch di dalam kitchen, mana yang memang bisa dilakukan sebelumnya. Iya, mise en place di mana kayak gitu. Jadinya hal-hal itu yang harus diolah. Jadi kan menjadi seorang pemenang tidak yang memang harus bisa hasilnya ya. Taste memang nomor satu. Taste nomor satu. Ya, setelah itu baru kita visual. Di satu sisi juga balik lagi ada kebersihan yang harus kita cek. Timingnya. Setelah itu kan timetable-nya gimana. Bukan berarti kalian masak paling cepat selesai, paling bagus. Ya, itu gue sebel sih lihatnya sih. Nah itu kadang-kadang juga sama. Sebelumnya saya juga pernah explain lewat kita berdua ya. Bahwa kompetisi memasak bukan kompetisi siapa adu cepat dia menang. Tapi harus dilihat bahwa kapan time settingnya sudah selesai dan kapan time settingnya pas dia mau dites. Betul. Jadinya semuanya tidak terlalu lama panjang. Kadang udah ada dulu 15 menit sebelum selesai dia udah rapi-rapi. Lah pertama makanannya bakal dingin banget nyobainnya, kita kan juri-juri karena kan kita nyobain selalu bareng kan. Ya, betul. Terus habis itu ternyata undercook. Nah, makanannya. Coba lu masak 5 menit lagi. Pas waktunya ya kan. Iya yang kayak gitu sih. Ya itu harus ditekankan banget sih. Benar. Jadi guideline competition yang harus dilihat dari... Guideline-nya ada di mana Chef kalau mau baca? Guideline-nya bisa langsung lihat di rulebook-nya. Kita kalau misalnya gak ada rulebook bisa langsung ke websitenya SCP. scpindonesia.org. Langsung kalau yang lama itu website kita scp-indonesia.org. Sekarang yang baru scpindonesia.org. scpindonesia.org kalian lihat dulu rulebooknya tuh, buku besarnya, guide-nya. Baca dengan teliti, dilihat spesifikasi apa, kelas apa yang mau diikuti, step by stepnya bagaimana, dan dilihat do and don't-nya, mana yang bisa dan mana yang tidak. Setelah itu dilihat lagi guideline-nya, untuk hygiene-nya, untuk apa yang boleh, misalnya waktu makan, kalian hanya boleh minum di area kerja, dan semua labeling segala macam itu harus copot, tapi untuk makan tidak boleh. Jadi sebelumnya kalian diperkenalkan boleh makan, tapi kalau di dalam pertandingan atau sudah tidak boleh untuk makan lagi. Atau misalnya kalian ngunyah permen atau segala macam itu udah nggak bisa. Nah, kalau mau ikut proses seorang chef ngikut kompetisi itu gimana sih? Gue kebayangnya pada dipaksa sama atasannya. Lo ikut ya? Kalau untuk mengikuti kompetisi memasak, untuk mengikuti kompetisi memasak sebenarnya gini, kompetisi ini adalah akan menjadi benchmark bahwa saya sudah kompeten atau belum. Kompeten dalam arti kata memasak, memasak dalam tekanan, pressure loh, pressure loh. Kompetisi. Memasak dalam tekanan, karena tekanan pada saat kompetisi dan tekanan pada saat kalian memasak di dapur dengan orderan masuk, terus waktu memasak itu kurang lebih timingnya sama tetapi tekanannya beda. Beda loh, jadi guys kalau lu masak kompetisi, ya kan di kompetisi kan kalian tuh sederet tuh sama yang kompetisi ada dapur kecil, either kalian tim atau sendiri. Tapi di depannya tuh kan penonton kan, either teman-teman kalian tuh satu grup. Orang lain. Iya orang lain, ada kompetitor ya. Iya ada kompetitor, ada head chef ini, ada guru masak sekolah ini, macam-macam ngeliatin kalian aja tuh, belum lagi jurinya ngiter-ngiter ya kan. Tapi pada dasarnya kalian pada saat memasak kalian juga menjual diri kalian sendiri. Betul, itu penting. Kalian dilihat, kalian mahir dalam memasak, kalian bisa memperlihatkan dalam memotong yang bagus, arrangement, penataannya juga rapi. Nah penempatan mise en place bagus, mise en place mana yang harus di tempat yang dingin, mise en place mana yang harus di tempat yang room temperatur. Dan ingat, sekarang dengan global warming dan kalian harus bisa mana yang memang harus pakai plastik, mana yang tidak usah. Nah, hal itu juga kita sekarang sudah mulai concern, karena sekarang sampah plastik memang sudah banyak sekali. Jadi untuk yang sekarang memang kita masih belum bisa untuk tidak sama sekali, tapi kita berusaha untuk memperkecil. Jadi mana yang memang tidak boleh, nggak usah dipakai, memang nggak usah. Tapi kalau memang harus dipakai ya dipakai. Nah itu akan menjadi nilai jual secara pribadi, karena akan dilihat. Apalagi kalau memang sampai menang. Karena di satu sisi dalam kompetisi sekali berjalan misalnya ada 20 peserta atau ada 10 peserta. Bisa jadi misalnya 5 akan mendapatkan emas.
atau 5 akan mendapatkan silver. Karena ini adalah kompetensi. Yeah. Jadi pertandingan ini bukan pertandingan bukan satu doang gitu kan. Siapa yang paling enak dia yang menang. Tetapi kita juga akan memilih best of the best. Gitu. Jadi kompetensi akan melihat bahwa oke, kalian akan ada di batasan yang mana. Kalian berada di kelas mana. Tetapi dalam satu kelas misalnya ada 60 peserta. Kita tetap milih best of the best. Best of the best adalah nilai tertinggi. Tertinggi, betul. Ya, dari situ itu akan lebih wow lagi. Nah, kalau udah misalnya menang nih dapat best of the best atau emas. Ya. Itu dia akan terbuka pintunya untuk kompetisi keluar mungkin suatu saat nanti mungkin. Ya. Soalnya kan kalau salon kuliner nih kayaknya yang udah paling bergengsi nih di Indonesia kalau saya lihat ya. Di Indonesia saat ini salon kuliner FH ini adalah yang paling bergengsi karena Food Hotel Indonesia adalah salah satu trademark pameran food and beverage yang gelarannya ada di Asia. Betul. Makanya ada Food Hotel Indonesia, Food Hotel Singapura, Food Hotel Asia, macam-macam. Ada Thailand, ada yang di Filipina seperti itu. Nah, jadi kalau itu nanti mungkin ada kesempatan ke kompetisi internasional kalau begitu kan. Karena kita melihat bahwa talent muda ini kalau misalnya siapa menang, nah dialah yang mungkin akan menjadi kita coba approach, bisa enggak representasi Indonesia untuk dibantu untuk sana. Tapi semuanya kadang-kala faktornya tuh masih sangat kompleks ya. Masih sangat kompleks. Saya bilang kompleks itu kita memang masih berkutat dengan kesibukan yang hari-hari. Dan kadang-kala terbentur dengan waktu. Betul. Nah, kalau itu misalnya kita butuh siapa dari sekolah mana atau mungkin dia independen tetapi terbatas dengan waktu yang waktu buat trainingnya segala macam. Betul, waktu training itu, biaya lagi belum tentu. Jadi hal itu memang kita harus benar-benar dipikirkan kembali. Iya, betul. Dan untuk di negara luar, mereka yang ikut kompetisi memang sama seperti kalau kita di tim sepak bola. Saya sebagai pemain, ya saya hanya latihan. Mereka di luar juga sudah mulai seperti itu. Makanya kita kadang-kadang, wah ketinggalan. Iya. Mereka hanya berlatih aja setiap hari. Betul. Jadi nggak pusing dengan hari ini ada kerjaan apa, misalnya apa enggak, yang penting dia latih. Iya, karena emang udah fokus untuk berlatih untuk satu kompetisi yang berbulan-bulan. Waktu itu saya di sempat waktu kerja di Eropa ada staff yang emang terpilih untuk jadi salah satu ikut tim kompetisinya. Ya itu emang latihan mulu, dia nggak servis. Betul. Gitu emang dan udah fokus latihan dan sangat support, betul sih. Dari pihak company, ya mungkin negara juga, iya macam-macam. Hal-hal ini kita butuh saling support, betul sih saya. Semuanya saling berhubungan. Kalau gue lihatnya ya, menurut gue yang kalau soal kompetisi begitu khususnya yang kita nih chef-chef nih ketinggalan jauh sama kopi. Ya. Menurut gue, karena kopi Indonesia tuh dulu nggak kedengeran apa-apa gitu kan, apalagi kompetisi di luar sana. Tapi kalau pengalaman gue sekarang sih gue lihat yang disupport dan untuk kayak yang tadi kita bilang latihannya apanya mungkin perlu coaching, biaya apa segala macam, itu lebih cepat naiknya tuh kopi gitu. Orang-orang kopi udah reguler gitu dan akhirnya industri kopi di negara kita sendiri lebih cepat lagi naiknya gitu sih maksudnya. Karena kopi sebelum kan makanan Indonesia belum begitu terdengar. Tetapi kopi asal Indonesia itu sudah dipakai mendunia gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kemarin banget itu. Iya di kafe yang tempat gua pop up kemarin gitu loh. Mereka kayak kita kalau soal kompetisi mah gila banget kita support apa juga gitu loh ya. Ya dia harus latihan. Ya dia latihan dia nggak bisa ya seperti lu gitu, harus ada waktu yang dikorbankan ya, tapi support karena kita mau dapat gelar itu tuh gitu kan. Ya emang seperti itu sih. Yang namanya kompetisi guys ya. Namanya kompetisi ya pasti ada yang harus dikorbankan. Tapi plusnya kan semuanya loh, semuanya yang semuanya akan terbawa. Tidak cuma hanya sebagai pribadi. Tapi nama negaranya, nama company-nya, semuanya akan terbawa kalau memang dia bisa sampai memenangkan atau bisa sampai jadi juara. Seperti itu. Nah di satu sisi
Moralnya kasih lah kalau misalnya ada kesempatan kompetisi, bos-bos nih support lah. Jadinya semua satu sisi kita sama-sama dan investasi yang besar adalah investasi di manpower. Betul. Ya, karena tapi balik lagi nih, tenaga kerja kita juga masih yang belum begitu bisa dipercaya. Saya bilang bisa dipercaya kenapa? Kadang-kala satu company sudah memberikan pelatihan yang baik. Satu company sudah memberikan edukasi segala macam dan investasi. Diinvestasikan ke satu orang atau supaya dia bisa baik dan maju. Dan nantinya berharap bahwa dia akan menyumbangkan semua yang sudah dipelajarinya ke company itu. Tapi kenyataannya kadang-kala sudah sekian lama dia caps. Nah itu yang kadang-kala sekarang dari pihak company sendiri agak ragu. Iya betul. Nah, agak ragu bagaimana penerapannya, bagaimana ininya. Tapi di satu sisi kita tetap harus mencerdaskan karyawan kita sendiri. Karena apa? Kalau karyawan kita tidak cerdas, yang pusing kita sendiri. Betul. Benar gak sih, Re? Iya, malah makin banyak kerjaan makin kita. Kerjaannya. Semuanya betul. harus kita kerjakan sendiri. Iya. Mau nggak mau kita ya udah deal or not deal, kita tetap harus training mereka. Iya, betul. Ya itu rada-rada tricky sih. Gue juga sempat kepikiran waktu itu. Ya waktu gue lagi ada restoran gitu, gue jadi chef operator di sana. Kayak ini kalau gue ikutin kompetisi segala macam, gue udah investasi waktu, bahan makanan. Kalau dia menang bagus, terus dicabut gimana ya gitu kan? Gue kepikirnya gitu. Gue kayak apakah mungkin harus ada kontrak sendiri gitu, segala macam perjanjian baru gitu. Ya itu mungkin harus dibahas tuh kalau ada solusinya nih. Tapi di satu sisi nggak usah takut, ya nggak usah takut. Yang penting kita do the best aja. Kalau memang kita perhatian ke anak-anak kita yang kerja, pasti kalau memang dia punya satu moral yang baik, pasti dia akan baik. Yes. Itu sih. Sebenarnya gimana kita bisa penerapannya ya. Di satu sisi ACP sekarang juga berjalan, sudah banyak lika-likunya kan. Dulu dipegang ekspatriat, sekarang kita juga sudah berupaya bahwa kita chef Indonesia juga bisa. Jadi teman-teman dari ekspat juga tetap kita rangkul. Betul. Nah sekarang. Ya why not? Iya, karena apa? Kita tetap butuh networking. Iya networking kalau sendiri. Ya, the point of networking, lu kenal orang sebanyak-banyaknya, ya kan, buat supaya kita nggak pernah tahu kapan kita butuh bantuan, mungkin kan. Mereka juga pasti kan butuh juga kita, karena kita yang di sini. Of course. Mungkin dia butuh, ini marketnya seperti apa di sini, di Jakarta, Jogja, atau kota-kota besar yang lain. Iya, gue setuju sih itu. Kayak networking ya, the point is ya lu kenal orang sebanyak-banyaknya. Karena lu gak pernah tahu kapan lu butuh bantuan dari orang A, orang B, apa gitu. Segala macam gitu kan. Di satu sisi asosiasi atau organisasi tidak bisa memberikan apa yang gue dapat. Enggak. Tapi hanya kita bisa berikan adalah networking. Tapi networking itu ya lu harus cari. Iya, lu harus effort dan suatu wadah gitu kan. Tidak yang sini saya kenalin ke sini, saya kenalin enggak. Pas kamu masuk, pas kamu sudah itu ya kamu lihat orangnya. Betul. Yes, dan networking jangan kayak duduk main HP sendirian. Enggak bisa cuma hanya sendiri diam dan berharap orang datang ke kamu. Nongkrong gitu kan. Cuma sama yang kenal doang ya enggak bakalan nambah gitu sih gitu. Dan gue mau nanya kalau soal pesertanya, entusiasme chef-chef muda nih yang emang ikutan kompetisi itu gimana sih chef? Apakah begitu, pendaftaran dibuka, sangat berapi-api mereka jadi banyak banget entry-nya atau enggak? Banyak. Oke, good, that's good. Untuk saat ini nih adik-adik teman-teman yang memang young chef, mereka lebih antusias. Nah, soalnya dulu gue ngomong gitu karena gue waktu muda sering disuruh ikut, gue males. Tapi sekarang yang agak sulit adalah profesional. Kenapa saya bilang profesional sulit? Karena kita mengetahui, sekarang kita semua di dunia kerja kita terbatas dengan tenaga kerja. Ya, jadi semua sama. Tapi di satu sisi teman-teman yang memang bisa menyimpan diri, saya acungi jempol buat dari tempat usahanya, masih bisa merilis, dari orangnya sendiri masih bisa meluangkan waktu. Karena apa? Untuk sekarang baik
dari hotel besar dan hotel kecil, restoran besar dan restoran kecil, semua pasti pada minim dengan manning. Kurang manning staffnya? Manning staffnya kurang. Dari situ ampun deh. Tetap bisa meluangkan waktu. Saya angkat topi buat mereka. Iya, ya itu sih perlu diacungkan jempol. Jadi kalau dulu kebalik, dulu memang banyak dari hotel, restoran segala macam. Tapi sekarang agak berkurang. Karena kita pandemi kemarin ya. Iya, pandemi kemarin mungkin nggak ada yang baru kali ya. Karena kan tutup tuh kan. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun tuh kan tutup. Jadi kayak, buset deh nyari staff susah banget. Pada kemana sih guys? Bura-bura lagi butuh head bar. Mungkin yang nyari kerja banyak tapi yang bisa kerja dikit ya. Iya itu dia. Oke. Nah iya, gua gara-gara lo kasih kesempatan sebagai juri, gue baru lihat gitu kan, dampaknya dan antusiasmenya waktu saat kompetisi gitu loh. Dimana kayak ini positifnya banyak sekali, sangat banyak positifnya gitu sih. Jadi kalau misalnya orang-orang yang masih males ikutan, coba dulu ketagihan lu pasti. Ini sampai dengan sekarang kita sudah masuk kurang lebih 400 ya peserta nice. Yang sudah masuk register. Registernya di mana sih, Chef? Di website FIA juga? Ya, di website SCP yang tadi, scpindonesia.org. Di situ masuk ada linknya untuk form registrasi. Dari situ pasti akan memilih dulu mau masuk kelas yang mana. Jadi sebelum ngisi form, tapi pelajari dulu. Iya betul yang tadi kita bilang. Passion Anda di mana? Di awal. Ya, passion Anda di mana? Ada apa yang bisa kalian terapkan. Jadi jangan pilih sesuatu yang belum pernah kalian coba. Iya. Ya. Lo masak western tiba-tiba suruh masuk kompetisi tumpeng ya. Enggak, cari penyakit namanya. Jangan pilih masak. Bertandinglah dengan apa yang kalian sudah fasih atau faham. Betul. Dari situ kalian akan mendapat nilai yang baik. Kalau kalian mau mencoba sesuatu baru, pelajari dulu. Latihan dulu. Nah, kebanyakan saya juga menjadi salah satu juri untuk LKS nasional. Kebanyakan kalau saya tanya, LKS itu lomba kompetensi siswa. Khusus pelajar-pelajar dari SMK. Mereka kalau ditanya, sudah pernah belajar, sudah pernah latihan, sudah pernah masak? Belum. Terus sudah pernah coba? Belum. Bagaimana kalian menjadi seorang juru masak, belum tahu rasanya bagaimana, rasanya apa, manis, asam, asin, pahit, tapi kalian sudah bisa dan berani masak. Iya, terus ikut kompetisi lagi, gila. Sebelum, gimana saya mau nyoba, gimana saya mau makan, karena ini mungkin asal makanannya dari jauh. Gunanya Google, gunanya teman dan kolega, kalian menanyakan, spesifikasi rasanya apa? Rasanya kayak makanan apa? Dicari persamaannya. Dari situ kalian baru taste kan. Oh pertamanya gini. Tanya dengan teman yang orang tahu atau tanya di media yang memang bisa dipercaya. Karena sekarang gini. Dengan bertambahnya maraknya istilahnya website dan semua chef-chef baru yang ada di YouTube. Banyak juga mereka mengajarkan yang salah. Setuju. Ya, banyak juga mengajarkan salah. Kalian harus bisa, oke, kamu belajar di mana? Tanyakan, ini benar nggak? Saya belajar di source yang ini. Tanya ke guru misalnya, atau tanya ke orang yang memang senior. Tahu. Iya betul. Nah, jangan malu bertanya. DM gue kayak nanya yang benar. Karena sekarang dengan gampangnya, kalian mau cari resep apa aja ada. Tetapi cara yang baik itu, cara yang benar. Jangan sampai kalian udah ngotot. Ternyata kalian belajar pada orang yang salah. Iya, itu waktu dulu gue sekolah masak, itu topik itu yang pertama dibahas sebelum mulai apa-apa. Dia bilang kayak ini dia zaman sekarang itu banyak kayak chef yang dipandang mungkin sebagai chef, tapi dia tidak punya background. Ya kan, ada juga chef yang autodidak, ya kan. Itu yang pasti, bukan berarti chef yang paling profesional dari muda sampai tua di dapur dia yang paling benar, enggak. Tapi the point is lo harus cari tahu yang mana yang benar. Dengan cara lo tanya dulu ke diri sendiri, cari tahu why-nya. Kenapa? Dia bilang di sini nanti kalau gue kasih tahu, oke, tomat direbus nggak boleh sampai mendidih misalnya. Itu kenapanya lo harus cari tahu sendiri.
Dia bilang gitu, banyak internet, buku, apa gitu segala macam dan cari tahu berapa referensi. Itu udah dijelasin dulu di awal hari pertama sekolah masak gua waktu itu. Jadi jangan kayak apa dia selalu bilang jangan kayak spons cuci piring, apa juga keserap semuanya, lo harus saring gitu kan. Lo harus belajar saring dari awal karir lo gitu sih. Ya belajar itu berarti kan kalian harus tahu harus kreatif, harus juga banyak bertanya, ya kan? Jangan yang cuma hanya kayak tadi terima. Menjadi seorang karyawan juga sama, tidak cuma masuk kerja, punch in, punch out, pulang. Padahal hari-hari yang kalian kerjakan itulah ilmu. Betul. Tapi ilmu itu karena kalian selalu dengan rutinitas, tidak berpikir ini teknik masaknya atau cara potongannya apa, bentuknya apa. Kadang-kala seorang supervisor, chefnya atau apapun mungkin yang penting jalan dulu. Dia tidak bisa, ini potongannya namanya ini ya. Tapi butuh seseorang yang memang dia harus haus akan ilmu. Betul, cari tahu kenapa. Kayak gue kadang suka miris gitu lihatnya orang yang jago masak suatu makanan, tapi udah itu doang. Misalnya dia jago bikin pasta carbonara. 15 tahun bikin pasta carbonara. Wah bagus banget pasta carbonara. Tapi disuruh bikin bolognese gak bisa karena dia gak pernah. Berarti itu sepanjang karirnya dia gak pernah bertanya gitu kan. Gue ada beberapa banget staff akhirnya ya gimana berkembang, gimana naik ya kan. Ya makanya di satu sisi di saat kita bekerja baik tempat yang kecil dan tempat yang besar semuanya ada nilai plus. Nah, tapi dari nilai plus itu harus dilihat, jangan pernah mengeluh bahwa kayak kita ngomongin pasta ya chef. Tempat saya pastanya cuma satu macam nih, spaghetti nggak ada yang lain gitu kan. Tapi dia punya varian makanannya misalnya ada 4 macam yang laku. Bolognese pasti ya, carbonara pasti, aglio olio, satu lagi mungkin tomat. Dari 4 macam varian topping masakannya, tapi pastanya cuma satu. Dari situ dia harusnya berpikir bahwa apalagi sih selain spaghetti? Betul. Banyak yang kalau saya tanya, saya cuma minta 5 macam spaghetti, 5 macam pasta. Dia nggak tahu. Wah saya cuma tahu spaghetti Pak. Kenapa? Karena tempat saya kerja cuma yang ada hanya spaghetti. Iya itu kan berarti nggak nyari tahu. Dia gitu. tidak mencari tahu. Itu kalau gitu gue ya karena podcast ini sih gue kenal banyak sama orang bar. Nah kalau bar itu sih bener-bener nggak ada. Ya pasti lu tau lah saya kan Biko juga barnya keren-keren. Bar tuh kalau soal klasik koktail ya. Klasik koktail kalau lu udah keren-kerenan tapi lu ditanya pas lu interview lu nggak tahu tuh buset tuh udah langsung dicecer. Bahkan kayak kemarin gue lagi interview anak bar, tapi dia ceritain gue sejarah gula, katanya harus ditanya, harus cari tahu sendiri di tempat kerja sebelumnya sejarah es batu. Gila, bagus juga nih buset. Kalau misalnya ntar interview anak kitchen, oke sebutin 5 bumbu dasar Indonesia sebutin semuanya gitu ya? Ya itu aja. Ya makanya kayak gitunya tuh. Yang pengenalannya kadang-kadang mereka langsung kepengen sudah bisa masak langsung gitu. Padahal ditanya, udah deh bedain ketumbar sama kemiri. Ketumbar sama merica. Kok jadi kemiri? Dari fisik aja ya. Nah, itu kan harus bisa describe. Betul. Ya itulah, learn your basic. Learn your basic. Nah, chef, ini pertanyaan gue sekarang lebih ke dari sisi jurinya. Oke. Kenapa juri? Kalau orang mau jadi juri pasti kan ada sertifikasinya. Iya. Kecuali yang diundang sebagai guest hoki seperti gue gitu. Kalau yang juri yang gue lihat kan ada yang dari Malaysia kemarin, bahkan ada yang dari Eropa yang udah punya sertifikat. Lu bisa ngejuri bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana juga gitu kan. Itu prosesnya seperti apa sih? Prosesnya gini. Untuk menjadi seorang juri yang bersertifikat, ya, kebetulan SCP bernaung di bawah WEX, World Chef Association Associate. Ini yang melegitimate yang dia bisa melakukan sertifikasi as a certified judge. Ya, certified judge. Tapi untuk jalan menjadi certified judge itu harus tahu dulu nih, at least menjuri dulu. Belajar menjuri seperti apa di lokal lah gitu atau belajar menilai belajar menilai terus belajar mendescribe belajar menerangkan
describe barang sama nerangin bagaimana metode masak ini. Seorang koki, seorang chef itu saya bilang belum tentu semua bisa. Oh, udah pasti ya. Pasti ya. Kadang-kala mereka memang sudah nyaman, dia jago, dia ahli, tapi dia hanya back. Di belakang, ya. Dia di nggak belakang bisa layar. di front. Tapi dia memang sudah mahir, dia memang ahli. Betul. Tapi dia harus suruh nerangin di depan audiens atau suruh nerangin ke ininya, hanya bisa ke memang subordinate-nya aja. Iya. Tapi dia harus explain ke audiens, ke tamu, segala macam. Kalau jadi juri kompetisi kan ya pasti ya pengalaman gue sih begitu penjurian selesai, anak-anak yang kompetisi kan pada nanya kan apa yang bisa diimprove dari makanan kita gitu. Jadi di satu sisi juga harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya harus tahu bagaimana memasak yang benar, memasak yang baik. Dari situ apa yang mau dibikin, kayak istilahnya kita menggoreng. Menggoreng itu kan berarti kan kita ingin mengeluarkan cairan yang ada di dalam untuk menjadikan makanan itu crispy atau renyah. Tapi goreng itu kan tergantung konsistensi apa yang mau kita tuju. Kita mau memang kering sekali, crispy, renyah, atau cuma hanya dalamnya moist. Nah, itu kan tergantung. Nah, besarnya api, temperaturnya, minyak apa yang dipakai, ya kan beda-beda. Itu perlu pembelajaran dan perlu juga latihan. Karena belajar as a teori, kita sebagai chef gak cukup. Iya, betul. Kita harus praktek, tetap praktek. Karena apa? Dari praktek itulah kita kayak model pisau, diasah terus. Semakin kita sering berpraktek, semakin kita sering turun, semakin tajam kan pisaunya. Karena insting kan, balik lagi. Seorang juru masak tidak bisa hanya template lihat dari resep, tapi tetap butuh feeling. Ya kan, feeling mungkin palate taste kita berdua beda nih. Kita rasa enak, tapi mungkin dari chef Ray bisa mengecap untuk satu rasa yang ini lebih ke sini. Saya bisa ngecap ini yang lebih ke sana. Nah, tapi kita poinnya bisa sama nih, benchmarknya enak. Nah, benchmark enak itu yang harus disamakan persepsinya dulu nih. Jangan kita menilai dari persepsi pribadi. Ya, kalau kita menjadi juri itu kan nggak bisa persepsi pribadi. Enggak. Saya lebih suka manis, saya lebih suka asin, saya lebih suka asam. Kita lihat dulu makanan apa yang kita mau taste, kita mau coba. Dari situ lihat dulu karakternya, makanan ini harus dominan ke manis kah, ke asin atau apa. Sebelum kita coba di palate taste. Tapi pas kita nyoba sesuai enggak, range rasanya balance enggak, minus atau plus. Nah, itu kan kalau dari segi palet, rasa dan juga knowledge, ya kan, dan juga dari segi presentasi ke orang gitu kan. Nah, jadi kalau mau jadi juri, daftarnya dulu gimana? Apakah ada pelatihannya dulu apa gimana? Nah, kalau untuk yang menjadi juri ini juga untuk yang bersertifikasi harus mengikuti satu pelatihan khusus yang memang diadakan dari WEC sendiri. Biasanya ada notif tuh di ACP nanti. Dari SCP juga kita kebetulan juga sekarang bikin pelatihan untuk sertifikasi juri. Yang nanti kita gabungkan dengan salon kuliner acaranya ya. Dari situ kita juga ingin bahwa Indonesia punya talented certified judge yang memang sudah approved. Sudah approved. Dari situ karena kita sudah memegang satu sertifikat, kita juga bisa menjuri keluar. Nah, itu lu networking lu lebih gila lagi tuh kalau udah internasional. At least kita jalan Asia dulu. Jangan langsung kita pikir kita mau langsung ke Eropa. Sekarang kita Asia dulu. Dari Asia kita sudah tahu karakter segala macam, baru loncat lagi ke mana. Jadi jangan juga kita mentang-mentang sudah ini, kita langsung terbang jauh. Atau kita langsung mau bisa terbang, enggak. Kita tetap harus step by step. Karena sebagai juri juga ada stepnya. Karena juri yang bersertifikasi, ada yang continental judge, ada kayak model judge A, judge B, sama judge C. Jadi kalau yang judge A dia sudah yang tertinggi, jadi sudah tarafnya internasional. Nah itu guys, kalau kalian punya cita-cita mungkin jadi certified judge, langsung daftar, kalau pas ada pelatihannya ikut. Untuk certified judge sendiri itu dibagi dua. Bukan dibagi dua, dibagi ada beberapa kategori. Jadi ada certified judge yang khusus misalnya untuk yang hot cooking. Ada certified judge untuk yang pastry. Ada juga certified judge untuk yang art, untuk yang artis. Yang display fruit carving lah, apa gitu segala macam. Display makanan segala macam. Jadinya ada beberapa penjurian yang sesuai dengan scope
Iya, bikin yang sesuai. Kayak gue nih, gue gak pernah bisa food carving. Jangan daftar jadi food carving, ntar bikin malu. Ya kan? Karena kan feel-nya beda. Iya, sesuai expert kalian lah. Beda. Oke, Chef Rafa, sebelum kita tutup ini podcast kita, ada banyak banget kemarin yang masukin pertanyaan ke Legends Radio Podcast. Kita pilih beberapa yang terbaik nih buat Chef Rafa. Jadi guys, ini list questionnya. Thank you for the questions, keep them coming. Oke, Chef, pertama dari Jeffrey_CT. Kalau ini mungkin lebih ke career and personal life ya. Kalau nggak balance soal family and work matter, apa kerja keras yang patut dilakukan biar work matternya bisa sehebat sekelas corporate chef? Apa maksudnya? Mungkin maksudnya, iya, mungkin pengorbanan yang udah lu lakukan karena lu gimana? Mungkin istilahnya semuanya sebenarnya bukan pengorbanan yang harus dilakukan. Harus balance ya. Untuk seimbang itu susah. Untuk seimbang susah. Balik lagi seperti tadi yang saya bilang, bahwa di dalam kita kerja, kita butuh kerja di dalam tim. Kalau kalian kerja sendiri, tidak disupport dengan tim yang kuat, dengan tim yang baik, kalian tidak bisa adanya balancing. Balancing itu dalam berkata, di dalam family yang kita butuhkan adalah quality time. Tapi di dalam kerja yang kita butuhkan adalah improvement, skill. Keduanya kadang-kadang kalau kalian berat sebelah, pasti akan ada yang minus pihak. Tetapi equal agak susah juga. Ya, equal juga susah. Setidaknya kalian harus bisa sedikit berbagi. Benar-benar equal sampai dengan sekarang pun saya jujur saya masih belum bisa equal antara pekerjaan dan family. Kita banyak kalah di family-nya, waktu buat keluarga. Lebih kita banyak untuk yang waktu di kerja. Betul. Nah, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita ini, berarti kan satu-satunya kalau yang saya lakukan adalah saya tetap masih dengan berusaha bahwa di saat di rumah saya benar-benar meluangkan waktu. Ya benar, be there, jangan kayak lu ngurusin HP, ngurusin kerjaan juga gitu. Kadang-kadang kan kerjaan juga masih ada, terus kadang-kadang juga kita masih ngurusin yang lain, atau kadang-kadang kita masih ada hobi kadang-kadang. Kalau kayak gitu mau nggak mau, ego, balik lagi ego, karena kan kita ada hobi kadang-kadang. Ego itu ya dibuang. Sekarang kita buat keluarga itu ya istri dan anak. Dalam satu sisi mungkin kita capek, tapi kita mau istirahat, tapi karena waktunya, waktu mereka ketemu dengan kita sebagai kepala keluarga kan jarang ya. Otomatis hanya saat itu juga, meskipun kita kepengennya tidur, mau gak mau kita temanin. Kita gak usah selalu pikir harus jalan keluar rumah, tapi at least bermain kan, bersama, bercengkrama. Mau yang bercanda, mau yang apapun dilakukan di saat bersama. Itu memang, itu masih susah untuk dibikin adjustment yang baik. Tapi satu sisi sama komunikasi ya. Komunikasi ke anak. Sekarang dengan adanya visi, handphone, mungkin kita di tempat kerja, kita bisa say hi. Say hi, apa kabar, lagi ngapain. Nah hal gitu mungkin lebih diterapkan. Saya pun berusaha masih terus, meskipun jam kerja, visi dengan anak. Ya susah sih, jadi kayak emang ya kalau menurut gue sih guys, work life balance itu kalau bener-bener balance 50-50 banget ya nggak ada lah gitu. Lo harus prioritasin yang lo mau, dan sebagai awal karir, ya carilah karir setinggi-tingginya, karena kalau misalnya udah di posisi atas, lo udah di respect sama orang, lu bisa punya mungkin lebih sedikit kebebasan waktu tanpa meninggalkan tanggung jawab lu di kerjaan. Nah itu baru lu bisa coba untuk kayak balance gitu loh. Kalau misalnya ya kerja mulu, ya susahnya kan itu. Kalau misalnya apalagi kalau baru lagi meniti karir ya. Kalau nggak kerja nggak naik karirnya. Kalau nggak ini komplain juga di rumah. Jadi kayak ya itu pilihan kalian sendiri-sendiri, tapi ya benar, diusahakan, harus sebalance mungkin, diusahakan. Tetap diusahakan. Sekarang dengan adanya teknologi kita kebantu banyak, Chef. Iya, betul. Oke, pertanyaan nomor 2 dari Ino_Health Kitchen.
Gimana caranya ngajarin biar generasi sekarang, anak-anak muda biar nggak baper kalau kerja di dapur? Waduh, ketemu sama yang baperan berarti ya, Sevino ya? Oke, baper karena memang udah zamannya ya. Zamannya mereka baper. Nah, balik lagi nih, karakter kita yang harus menyesuaikan, ya kan ya. Mungkin zaman dulu, saya masih berani, siapa yang gak suka di kitchen saya, keluar. Tapi zaman sekarang, keluar saya harus semua. berpikir 2 kali. Yes, saya harus berpikir 2 kali bahwa yang gak suka cabut. Mereka semua cabut, kita cekek. Karena apa? Kita kerja dalam tim, kita sendiri gak bisa dikerjakan. Kita lebih baik person to person. Tidak yang di dalam satu forum. Kalau misalnya ada yang kurang segala macam, kita lebih dekatkan ke orangnya. Kamu kenapa? Ada masalah apa? Kenapa gak bisa segala macam. Tapi kadang-kala kita juga tidak bisa yang low. Ya kalau memang waktunya high ya high aja. Ya, keras ya keras ya. Keras ya keras, tapi lebih ke personalnya. Kalau memang personalnya terlalu baper, apa boleh buat. Gitu kan. Toh kita di dalam kitchen, kalau yang orangnya terlalu baperan juga kita sibuk, capek sendiri, ngapain mikirin satu orang. Iya betul. Kan ya. Iya. Ngapain mikirin satu orang yang, aduh takut dia baper, takut ini. Iya malah bikin progresnya yang lainnya tidak berjalan. Betul. Kalau itu ya sudah. Betul, ya emang harus adaptasi lah guys. Kalau nggak adaptasi ya nggak punya staff kerja sendiri. Kalau butuh kenceng ya dikencengin, tapi kalau di saat dikencengin ada yang ini, ya berarti dia belum mature enough. Iya, gitu pendekatannya harus beda pendekatan. Kalau memang nggak mampu, cari yang lebih baik. Setuju. Lanjut Chef, ini dari davidcook.id. Thank you for the questions, ini udah banyak nih ini. Chef, apakah sebelumnya sudah punya rencana mencalonkan sebagai presiden ACP? Mimpi aja saya enggak, David. Saya mimpi juga enggak. Nih, untuk menjadi seorang pemimpin itu yang harus mau adalah, mau enggak sih kalian meluangkan waktu? Itu aja sih. Jadi presiden apalagi. Coba pikirin. Kapan dia berapa jam di rumahnya, gitu kan ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Otomatis mau nggak sih kalian meluangkan waktu? Tapi kalau waktunya otomatis mau dibagi, yang harusnya kalian bisa buat diri sendiri kayak tadi kan, harusnya bisa buat keluarga, sekarang dibagi lagi nih waktunya nih buat asosiasi. Nah, yang di rumah bagaimana? Balik lagi komunikasi. Nggak, mimpi juga nggak saya. Jadi jawabannya tidak. Bagaimana Chef Rafa melihat chef-chef muda di Indonesia saat ini progresnya? Oke, progres chef-chef muda saat ini good banget ya, saya bilang good banget. Apalagi dengan adanya pandemi, itu mereka banyak yang explode, banyak yang keluar, yang memperkenalkan diri. Yang dulu sebelumnya mungkin kita kurang melihat untuk yang teknologi digital, tapi sekarang kita lebih ke digital. Jadi mereka lebih berani mengeksplor. Nah, tapi di satu sisi balik lagi yang ke awal, saya minta ya dimatengin lebih yang dimatengin. Jadi berusaha untuk yang terima kasih sudah kadang-kadang juga men-sharing semua ilmu, semua bukan mata pelajaran, semua masakan, semua masakan baik-baik daerah segala macam tapi berusaha untuk memberi pengajaran yang benar. Karena dari mereka lah kita juga terbantu. Iya, they're the future ya kan. Ya, very exciting sih kemarin kalau lihat chef-chef muda yang lagi ikut kompetisi itu khususnya. Dan balik kayak tadi Chef Ino bilang ya, yang di Hell Kitchen ya. Jangan baperan kali ya. Yoi, jangan baperan. Nah, itu advice. Terakhir Chef, apa rencana besar Chef Rafa untuk mengembangkan ACP agar lebih dikenal lagi di Indonesia? Dikenal lagi di Indonesia, oke. Apakah ada rencana khusus gak? SCP Indonesia kita ada aliansi organisasi juga, ada dengan IPA untuk yang Pastry Alliance. Kita juga punya BCP untuk yang di Bali. Setelah itu kita gabung lagi yang baru, ada Escoffier Indonesia. Nah, mimpi terus ada untuk yang chef, untuk chef-chef muda. Iya, yang chef association. Yang chef itu jadi beberapa area kalau itu balik adik-adik yang muda masuk dulu ke yang chef. Karena dari kalian lah nanti akan menjadi cikal bakal penerus kita semua. Jadi dari situ
kita berharap bahwa kepengen kita semua sama nih. Mimpi saya sih seenggak-enggaknya asosiasi apapun di bawah asosiasi apapun, kalau kita punya satu kegiatan yang baik, satu target yang sama, nggak usah harus berpikiran, oh saya dari payungnya si A, saya dari payungnya si B, saya dari payungnya si C, tetapi ya udah bareng aja. Kita bareng aja jalanin, nggak usah yang wah ini kan pekerjaannya si A, pekerjaannya si B, enggak, pekerjaannya dari manapun nggak masalah, toh ujungnya baik. Ya kayak di kitchen lah, sama kalau lagi rame kadang-kadang saya cuci piring juga ya kan kalau lagi itu. Gak usah harus yang wah saya dari A, dari B, dari C, enggak, kita sama-sama. Setuju Chef Rafa, thank you banget buat waktunya udah nyempetin kesini dari kesibukannya. Kesempatannya juga bisa saling bertukar informasi mengenai salon kuliner, kompetisi. Nah untuk tahun ini. Tanggal berapa Chef? Jangan lupa ya, nanti di 25 Juli sampai dengan 28 Juli itu ada kompetisi terbesar untuk di Indonesia dan bergengsi banget untuk di Food Hotel Indonesia. Acaranya untuk kompetisinya di Salon Kuliner Jakarta. Yes, kalau mau ikutan daftar langsung. Kalau mau datang nonton meramaikan boleh juga, seru kompetisinya, nanti ketemu gue kita ngobrol-ngobrol. Sukses Chef buat proyek-proyek kedepannya, semoga ACP juga makin jaya lagi, Biko Group tidak usah dipungkiri lagi growing gila-gilaan. Gue kemarin makan di Silk Bistro, podcast sama Chef Freddy juga top banget, the most beautiful restaurant ever. Homie ya? Yes, sangat-sangat homie. Thank you banget ya Chef ya. Thank you Chef Ray. Dan guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama Chef Rafa. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App. Main-main ke tempatnya Chef Rafa, ada banyak banget. Black Pond, ada di Biko, Black Pond, Akta, Duck Down, Silk Bistro, Beer Garden. Apalagi ya dan coming soon masih banyak juga. Oke. Oh ada Pipo juga, Pipo. Ya, Pipo, Cantinero, Fujin. Yes, iya banyak. Oke, main-main ke tempat Chef Rafa, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol di sana. Dan kalau ada kritik, saran, guest, DM di Ray Jensen Radio. Dan juga kita ada di TikTok. And as always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.